Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi alil baiti ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Anak-anak sekalian, kelas 8 Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Kota Padang yang dulu bernama MTS Model, sekarang sudah berganti menjadi MTS 6 Kota Padang. Mudah-mudahan Ananda di mana saya dapat menyaksikan video ini jadi bertambah kedekatan kita secara kejiwaan. Jadi Ananda yang melihat video dan para guru yang membuat video pembelajaran, dan ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita segera dipertemukan supaya pembelajaran lebih efektif, dan mudah-mudahan walaupun dalam keadaan seperti ini apa yang kita lakukan ini menjadi amal bagi Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala, amal bagi kita, kemudian Ananda diberikan kesehatan, pemahaman yang baik, kemudian Ananda juga mendapatkan apa yang Ananda cita-citakan. Baiklah Ananda sekalian, kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sujud melalui Zoom Cloud. Itu beberapa orang hadir kemarin, sudah ada rekapannya, dan juga kemudian nanti kita akan membuat satu buah aplikasi laporan pekerjaan Ananda. Jadi Ananda nanti di kolom komentar ada Ananda, kalau Ananda ada pertanyaan silahkan sampaikan. Kemudian kalau misalnya Ananda tidak ada pertanyaan, di Ananda yang hadir yang sudah menyaksikan video ini silahkan tulis di video komentar siapa dan kelas berapa. Kemudian di deskripsi nanti saya lampirkan formulir biodata ditambah dengan di sana ada nama, ada email yang saya minta. Tolong diisikan email yang valid karena nanti saya akan mengundang Ananda untuk masuk ke dalam sebuah aplikasi penilaian, aplikasi pengumpulan tugas. Jadi nggak dikumpulkan lagi ke sekolah. Kalau suasananya masih kayak gini terus, ini berat untuk orang tua, sibuk bolak-balik mengumpulkan tugas. Nah, kita berpikir bagaimana sebuah tugas itu bisa dikirimkan saja melalui WA Ananda sekalian, atau WA orang tuanya, atau Android orang tuanya, kemudian dia dikirim dan saya sudah bisa lihat dan saya sudah bisa nilai. Nanti saya nilai di sana, kemudian Ananda sudah bisa lihat. Baik, kita masuk ke materi kita. Minggu lalu kita sudah membahas tentang sujud sahwi, sujud syukur kita singgung sedikit. Nah, maka pada kesempatan ini kita bahas kembali sujud syukur. Nah, kemudian nanti sujud tilawah. Baik Ananda sekalian, sujud syukur. Pengertian sujud syukur menurut bahasa artinya berterima kasih. Bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukurlah, siapa yang bersyukur di antara kalian aku akan kutambah rezeki nikmatku kata Allah, dan siapa yang tidak bersyukur akan sangat pedih kata Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur di sini sebenarnya berterima kasih, wajar saja Allah meminta kita mengucapkan terima kasih, sedangkan kita aja memberi sesuatu sama orang, hai anak muda itu, atau misalnya dek nih makanan ya. Kalau kemudian dia balik kanan pergi, dia pergi aja, dia nggak nengok kiri, nggak nengok kanan, nggak nengok ke kita, diambilnya makanan yang kita kasih pergi. Nah, apa kita bilang? Memang nggak tahu terima kasih ya. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala. Allah juga pengen mendidik kita, mendidik manusia ini, mendidik hamba-hamba ini menjadi orang-orang yang memiliki akhlak. Allah berikan perintah syukur, berarti Allah perintahkan kita untuk berterima kasih kepada Allah. Maka perlu hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita harus bersyukur. Oksigen ini kalau dihitung udah berapa ribu, berapa tabung yang kita makan, yang kita hirup. Mulai dari kita lahir sampai sekarang, berapa umur Anda sekalian? Berapa umur saya sekarang? Ini kalau kita hitung per detik, per menit, berapa oksigen yang kita hirup, mungkin sudah dahsyat banyaknya.
Nah, maka daripada itu baru dari oksigen, belum lagi air yang kita minum, belum lagi makanan yang kita makan, Allah tumbuhkan dari tanah. Itu makanan kami beli, Pak. Iya, kalian beli, tapi itu kan Allah tumbuhkan dari tanah. Kalau Allah tumbuhkan dari tanah, mau beli kemana? Ke planet Mars. Nah, makanya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surat Al-Waqiah itu juga Allah sebutkan bahwasanya uh, tidakkah kalian memperhatikan bagaimana air hujan yang kami turunkan, kata Allah. Kalau saja kami mau, kata Allah, maka kami buat air hujan itu asin. Tidak buat air hujan itu asin. Kalian lihat dalam surah Al-Waqiah itu dijelaskan Allah Subhanahu Wa Taala kenapa kena rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa kata Allah, sedikit kali di antara kalian yang bersyukur. Nah, tapi maka daripada itu kita hendaklah menjadi orang-orang yang termasuk pada orang. Menurut istilah, sujud yang dilakukan atau sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan apabila seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala atau terhindar dari suatu bahaya. Hukum melaksanakan sujud syukur. Hukum melaksanakan sujud. Nah, bersyukurnya adalah wajib. Nah, jangan dibalik atau jangan salah ingat. Hukum melaksanakan sujud syukur adalah sunnah. Bersyukurnya adalah wajib. Setiap hari kita mesti bersyukur. Maka daripada itu, ananda sekalian harus mengingat ini dengan baik-baik. Nah, sebab-sebab sujud syukur. Penyebab sujud syukur itu antara dua. Ada dua di antara yang lainnya ada dua. Nah, itu makna antara lain. Lainnya penyebab lain, maka ada dua di antaranya. Yang pertama, mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala atau terhindar dari musibah. Yang kedua, mendapatkan berita menggembirakan. Suatu hari ada orang datang ke rumah kita, tok-tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar? Begini Pak, kami dari perusahaannya ini, dari perusahaannya A. Kan Bapak pernah beli mobil tuh. Nah, kami mengadakan undian. Jadi Bapak mendapatkan mobil tambahan satu lagi. Nah, itu berita gembira. Atau suatu hari kita ketemu seseorang di jalan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sekolah di mana nak? Katanya. Itu Pak di MTS model. Nah, ini yang Bapak cari-cari. Bapak sekolah di madrasah dari pagi tadi sampai ini siang baru ketemu. Mau nih, Bapak mau sedekahkan nih satu set peralatan sekolah. Karena Bapak punya nazar terhadap sesuatu hal. Nah, itu juga berita menggembirakan. Itu mestilah ada sujud syukur di antara di antara beberapa ibadah kita, mestilah ada sujud syukur. Atau mesti ada seminimalnya ada kesyukuran terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kepada manusia aja kita berterima kasih, nggak mungkin kita langsung terima barangnya kemudian oke Pak, bye bye, nggak mungkin kan? Oke Pak, baik Pak, terima kasih Pak, mudah-mudahan berkah Pak, mudah-mudahan selamat Pak, mudah-mudahan segala hajatnya dikabulkan Allah Pak, doakan, kita ucapkan terima kasih, baru Bapak itu merasa senang. Wah, terima kasih ya nak, mudah-mudahan juga menjadi juara kelas, mudah-mudahan sukses, citanya tercapai. Nah, doa balik, didoakan Bapak tuh kembali terhadap kita. Nah, kemudian sujud syukur merupakan tanda terima kasih hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena datangnya nikmat tersebut. Kita hidup di dunia juga Allah banyak sekali Allah berikan kabar gembira. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan mengamalkan amal soleh. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahwa mereka telah menanti surga, bahwa bagi mereka telah menanti surga yang mengalir sungai-sungai yang indah di bawah. Ini juga kabar gembira daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita mestilah bersyukur. Bacaan sujud syukur. Jadi bacaan sujud syukur itu banyak. Ada yang meriwayatkan alhamdulillahillazi ashkuru ya arhamar rahimin, atau di sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Atau kemudian ada juga enggak bisa hafal Pak. Enggak bisa hafal seperti itu. Ya udah baca subhana rabbiyal a'la bihamdi. Enggak bisa baca, enggak bisa juga Pak. Boleh alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sujud syukur itu yang penting adalah rukunnya. Kalau bacaannya sunnah. Baik,
berikutnya, hikmah kita memperoleh, yang pertama kita memperoleh kepuasan batin sehubungan dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur itu adalah orang yang puas batinnya. Yang kedua, kita merasa lebih dekat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kepada orang lain, kepada ayah, ayah kasih duit, nih jajan, hari ini kena ayah terima duit bonus dari perusahaan atau di tempat kerja ayah, nih jajannya kasih 10.000 ya hari ini, atau 150.000 ya hari ini, 2 kali lebih besar, 3 kali lebih besar dari biasanya misalnya. Nah ini kemudian kita bilang sama ayah kita, makasih ayah, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan. Jadi ayah dan anak menjadi lebih dekat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas nikmat-Mu hari ini ya Allah. Mudah-mudahan menjadi berkah ya Allah. Berkahlah rezeki-rezekiku berikutnya ya Allah. Lancarkan pekerjaan ayahku, ibuku, sehatkan mereka ya Allah. Nah, makin lama Allah makin kenal sama kita. Oh, ini anak pandai bersyukur. Oh, ini anak pandai berterima kasih. Begitu. Jadi minta doa berikutnya, Allah kabulkan. Berikutnya yang ketiga, kita memperoleh tambahan nikmat dari Allah. Siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah tambah. Lain sakatkum, walain kafartum in azabil syadid. Sujud tilawah. Sujud tilawah artinya adalah bacaan. Dilakukan apabila seseorang membaca dan mendengar ayat-ayat sajadah. Hukumnya sunnah, boleh dikerjakan di waktu sholat maupun di luar sholat. Sujud tilawah itu di dalam Al-Quran ada 15 tempat. Ketika ayat sajadah itu dalam Al-Quran ada 15 tempat. Yang paling sering dipakai di Jumat, di pagi Jumat itu surat 1-30. Di ayat 15, imam membaca surat As-Sajadah, innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukiru wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Turun, langsung sujud kalau imamnya sujud. Kalau imamnya tidak sujud, jangan sujud. Atau kalau imamnya sujud, kita tidak sujud, tidak boleh. Jadi bagaimana gerakan imam, makmum pun harus begitu. Nah, ketika imam sujud, barulah kita sujud. Padahal nih, duluan sujud, nggak boleh. Jadi kita tunggu imam sujud dulu. Imam sujud, baru kita sujud. Subhanallazi sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa saqqasamahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Baru bangkit. Baru imam lanjutkan, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma. Nah, sampailah ayat itu sampai 30 ayat. Jadi sempurna sampai 30 ayat baru rukuk. Biasanya di hari Jumat pagi sholat berjamaah di masjid. Bagaimana kalau terbangunnya telat? Bangunnya telat, Pak. Sampai jam 5:30 saya baru terbangun. Orang udah siap sholat sajadah subuh berjamaah di masjid, ya sholat sendiri, pakai ayat sajadah sendiri. Nah, hafal Pak, ya dihafal lah, kan 30 ayat pendek. Alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, ulang-ulang. Itu ayat pertama. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Itu sudah hafal nantinya. Jadi sampailah nanti ayat terakhir sampai 30. Baik, syarat dan rukun sujud tilawah. Syaratnya itu sama seperti syarat salat, syarat sahnya salat. Menghadap kiblat, menutup aurat serta membaca sajadah. Rukun sujud ini yang rukun yang seperti ini sujud di luar salat. Kalau sujud tilawah di dalam salat tanpa takbiratul ihram maksudnya. Jadi langsung sujud, bangkit, lanjutkan ayat. Kalau di luar salat, niat Allah menghadap kiblat, Allahu Akbar, baru sujud, Allahu Akbar, duduk, salam. Satu kali. Sujud syukur juga 1 kali. Sujud tilawah adalah 2 kali. Sujud sahwi adalah 2 kali. Sujud tilawah 1 kali, sujud syukur 1 kali, sujud sahwi 2 kali. Ingat, sujud sahwi 2 kali, sujud tilawah 1 kali, sujud syukur 1 kali. Enggak pakai duduk di antara 2 sujud. Hikmah dari sujud tilawah.
Sujud tilawah yang pertama hikmahnya adalah dijauhi oleh setan, agar kita tidak terkena godaan yang mengarah kepada kedurhakaan atau kesesatan. Karena setan itu tidak pernah tidak pada wa ta'ala. Ketika apa? Ketika penciptaan Adam. Wa isqala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami perintah, dan ingatlah ketika kami perintahkan kepada Adam, kepada para malaikat, sujudlah engkau kepada Adam. Tapi kemudian para malaikat bersujud dan semuanya bersujud kecuali iblis. Iblis tak sujud. Nah, dia adalah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Aba wastakbar. Mereka sombong, mereka ingkar, mereka menolak bahwa Adam itu lebih mulia dari mereka, begitu. Maka mereka pun dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala dari surga. Mereka dilaknat Allah, sampailah keturunan-keturunannya sampai kemudian di hari kiamat. Apakah nanti setan itu masuk neraka? Iya. Apakah setan itu merasa tidak panas karena dia terbuat dari api? Tidak. Karena bagaimana pula ini manusia ini kalau ditampar oleh manusia lain, itu sakit atau tidak? Sakit. Manusia lain itu dari tanah tidak? Dari tanah. Manusia yang ditampar dari tanah juga. Tanah ketemu tanah aja sakit, apalagi api ketemu api. Nah, jadi bahwasanya iman kita harus kuat. Setan itu akan juga merasakan kesakitan bila dibakar dalam neraka. Nah, apa hikmahnya sujud tilawah yang kedua? Memperoleh jaminan surga Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sujud diikuti dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada kita. Apa perbedaan dan persamaan sujud syukur dan sujud tilawah? Persamaannya menjadi bukti sikap tunduk dan setianya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama dilakukan satu kali, sama-sama hukumnya sunnah. Jadi orang yang sujud adalah orang yang membenarkan, adalah orang yang patuh, dan bukti ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalah kita ini? Kita ini manusia, kita ini ciptaan Allah, kita mesti patuh sama Allah. Kita mesti tunduk pada Allah. Tidak boleh kita membantah Allah, tidak boleh kita membantah perintah Allah. Karena kita ini adalah manusia, kita makhluk. Jangankan diri kita, bayang-bayang kita aja kalau Allah tidak izinkan bergerak, tidak bisa gerak. Memang kalian bisa? Emang Anda bisa menggerakkan bayangan Anda? Geraklah bayangan sendiri. Enggak bisa. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Allah izinkan tangan kita bergerak, Allah izinkan muka kita bergerak, Allah izinkan hidung kita menghirup udara oksigen Allah. Ini atas izin Allah, rahmat Allah. Suatu hari rahmat Allah ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dikembalikan menjadi tanah. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah berikan nikmat Allah ini. Allah pengen lihat siapa di antara kita yang bersyukur. Adakah di antara manusia itu yang bersyukur? Nah, kemudian perbedaan. Sujud tilawah dapat dilakukan di dalam dan di luar sholat. Sujud syukur hanya dilakukan di luar sholat. Nggak boleh sujud syukur di dalam sholat. Lagi tahiyat akhir misalnya sujud syukur terus kayak nggak boleh. Jadi harus di luar sholat. Apa rukunnya? Rukunnya tadi berdiri lurus, takbiratul ihram, niat takbiratul ihram, kemudian sujud, kemudian salam. Itulah rukunnya. Yang kedua, tilawah dalam keadaan suci. Nah, itu perbedaannya. Oke, Anda sekalian, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa nanti kalau ada pertanyaan ditulis di kolom komentar. Nanti saya akan catat itu pertanyaan, saya print, kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa jaga kesehatan, kirim salam sama orang tua, jaga kebersihan lingkungan, kebersihan badan pribadi. Jangan malas, ya, tetap semangat. Mudah-mudahan Anda mencapai cita-cita Anda di masa depan. Terima kasih atas segala perhatian. Salam untuk orang tuanya. Jangan lupa nanti di deskripsi saya buat satu link, diklik linknya, diisi biodatanya supaya yang benar, emailnya masuk di sana yang benar. Karena dari email itu nanti akan saya undang untuk Anda bisa menginstal aplikasi di Android, aplikasi pelaporan tugas namanya. Saya sudah siapkan. Mudah-mudahan berjalan dengan baik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.